Barusan aku petik parenya teman-teman, yang di dekat itu ya, itu kantongnya aku taruh di situ. Ini tadi aku sentuh, ternyata dalamnya itu udah memerah ya nih, jadi aku ambil. Dan yang satunya lagi yang tadi di kantong itu udah mateng, udah memerah dia. Dan di dalam itu benihnya banyak kayaknya. Ini tadi yang pertama benihnya ada 3, yang ini ya. Kemudian yang ini yang di kantong plastik tadi yang aku bungkus, ternyata benihnya lebih banyak kayaknya ini isinya, tapi nggak tahu dalamnya coklat nggak. Nah seperti ini kayaknya. Yang pertama itu bagus ya, warnanya kecoklatan kayak tua betul dia. Nah ini yang di kantong malah bijinya agak putih teman-teman. Nggak tahu bisa di semai nggak. Biasanya kalau putih itu rawan busuk ya, karena kurang keras. Ini masih ada benihnya di dalam ini ya. Nanti aku mau coba tanam ulang parenya, mudah-mudahan bisa jadi benih lagi ya. Ini kemarin buahnya nggak bagus karena yang bagian atas tuh ini ada luka di sini. Aku terlambat buat bungkus. Nih di bagian atasnya kok keras ya, atau mungkin belum tua betul ya, padahal tadi bagian bawah disentuh tuh udah lunak ya, udah merah juga kan si kulitnya biji ini. Oke, aku mau coba ini, buka ini dulu, dan aku mau semai yang benih ini teman-teman, yang kecoklatan ini. Ini benihnya teman-teman, benih pare ya, mau coba aku semai. Jadi yang ini tadi yang kecoklatan ini tuh lebih kayak lebih tua ya. Ini benih yang pare yang nggak dibungkus. Dan yang banyak ini jenis agak-agak putih, dia justru yang dibungkus. Nggak tahu ini jadi semua nggak ya, bakalan numbuh. Ada yang jatuh satu tadi. Kita mau coba tanam benih dari benih mandiri ya, dari hasil kebun. Ini benihnya mau aku tanam, satu gelasnya aku isi 3. Sebenarnya suka-suka aja ya mau diisi berapa. Ini karena isi ada sisa 4, kita taruh aja. Aku untuk pare sebelumnya juga nggak pernah beli benih ya teman-teman. Biasanya itu dari kios sayur, ada yang tua. Kadang kalau di sini tuh satu ikat itu isi 4, isi 3. Itu kadang udah, mereka ada yang udah tua. Nah biasanya aku nggak masak semua, sengaja aku sisain. Kemudian kalau nanti ada yang benih memerah ya, dari pare yang memerah itu, aku coba semai. Nah dari satu pohon biasanya aku lakukan seperti ini untuk mencari benihnya. Nih tinggal ditutup ya. Ini pakai media tanamnya campur sekam. Kemarin nyoba cuman pakai kohe, tanah itu terlalu padat. Kalau pakai sekam ada kayak gembur gitu, poros, jadi lebih bagus. Dan ini tuh cabe yang aku semai pertama. Di sini banyak ya, tapi aku udah pisahin di gelas-gelas. Ternyata yang tumbuh di sini tuh hijau ya, bagus. Yang aku pindah di gelas itu yang tanpa sekam itu cenderung agak kuning teman-teman. Aku juga kurang tahu kenapa, apa karena
pupuknya kalau nggak dicampur sekam jadinya kurang bagus ya. Ini ada waktu itu aku sengaja sisain beberapa di sini, ada yang baru numbuh juga, ini bijinya masih nempel gak mau terlepas, padahal sudah keluar daun sejatinya cabenya. Ini tumbuhnya hijau bagus. Ini aku pindahin ke atas ya, tempat penyemaian. Nah ini yang waktu itu aku tanam, ini tanpa sekam, jadi cuman tanah yang biasa aku beli itu. Ini tumbuhnya agak sedikit beda kan teman-teman, kalau diperhatikan tadi itu hijau ya, hijau seperti ini, dan ini agak sedikit kekuningan seperti ini. Untuk ini juga sawinya juga nggak tahu, kayaknya lebih bagus kalau dicampur sekam, lebih kayak akarnya juga lebih ini ya, lebih cepat tumbuhnya. Kalau ini cenderung kayak padat gitu, padahal nggak padat ya. Dan di sini ini tuh bunga pucuk merah, aku semai, ada pohon pucuk merah yang sudah berbuah, aku semai ada beberapa pohon di sini. Alhamdulillah sudah bisa menyemai benih pucuk merah. Benihnya ternyata sangat kecil ya, bisa diperbanyak jadinya dari biji. Disetek juga bisa ya teman-teman, tapi harus disungkup kalau pucuk merah. Ini terikat sama rambatannya gambas. Ini ada gambas yang menjalar di bawah. Nah ini untuk kita melihat nih, ini kol yang waktu itu ya teman-teman, ini kayaknya tumbuh akar. Ini kalau dilihat tuh putih-putih di gelas, dinding gelas kelihatan ya. Ini juga kayaknya numbuh teman-teman, bahkan ini udah ada yang tembus akarnya ya kayaknya. Ini beberapa hari cuacanya bagus, sejuk, untuk semaian bagus. Dan aku teduhin ini di bawah pohon lada, tanaman lada. Di sini cenderung dingin, nggak terlalu panas, tapi memang harus dijaga kelembapannya buat setek kol. Kalau enggak kering layu, bakalan nggak mau berakar, lebih mudah kembangkul ya aku bilang. Tapi kalau medianya lembab seperti ini, cepet juga dia berakar ya. Dan benih-benih yang berapa hari lalu ini benih, sepertinya ini bener deh buat benih semangka, karena ini daunnya ini kayaknya daun semangka teman-teman, daun sejatinya udah keluar. Aku ada ini tuh rambutan, awalnya tuh tumbuh di samping kolam, tapi udah nggak maksimal karena memang udah mepet kolam dan di sana kayak kerendam air. Nah kemarin tuh aku coba pindahin ke planter bag, berharap itu masih bisa tumbuh ya, ternyata kayaknya enggak deh, kayaknya dia nggak bisa. Ini tuh berawal dari aku punya yang di planter bag di dekat tanaman hias di sebelah barat, di samping rumah sebelah barat itu udah berbunga teman-teman, nanti kita lihat ya. Nah ini aku punya inisiatif, aku pindahin berharapnya dia bisa numbuh di sini, ternyata kayaknya nggak bisa, udah kering kayaknya nih. Aku masih ada satu pohon di dekat kolam tapi udah besar banget, kayaknya nggak bisa kalau dipindah, terlalu besar. Kita mau lihat rambutan ini, kalau nggak salah rambutan binjai. Kita mau lihat di samping rumah ya teman-teman, sebelah barat ada bunganya, mudah-mudahan bisa berhasil jadi buah. Ini di samping rumah sebelah barat ya teman-teman, sebelah barat rumah. Jadi matahari sore, tapi sore ini masih seperti
tadi pagi cuacanya mendung-mendung. Kita mau lihat tanaman rambutan yang aku tanam di planter bag, teman-teman. Di sini. Nah, ini sebenarnya ini kalau nggak salah kali kedua, tapi yang pertama gagal. Nih ya, udah berbunga. Aku tanam di planter bag. Ini planter bag 30 liter. Banyak tunas. Aku kemarin itu aku siram pakai PSB. Ini ada beberapa ini pucuk-pucuk yang berbunga. Ini bunga. Mudah-mudahan berhasil sampai nanti besar ya dan panen. Ini juga ada. Ini yang paling banyak. Pohonnya masih pendek, tapi memang ini bibit sambung ya, sambung pucuk kayaknya ini, teman-teman. Karena waktu aku dapat ini udah disambung ya, udah jadi. Ini juga, ini banyak tunasnya. Nah, ulat ini loh teman-teman, ulat rumah ini paling banyak sekali di pohon petsah. Nih, ulat yang ada rumahnya. Mudah-mudahan bisa berhasil bunganya. Nih, rambutan masih pendek tapi udah berbunga ya. Jadi yang punya lahan minimalis, yang lahannya terbatas, bisa dicoba nanam rambutan pakai planter bag seperti ini, teman-teman. Nanti kita update apakah ini bunganya berhasil sampai jadi buah rambutan ya. Sore-sore di kebun pekarangan, teman-teman. Ini tadi aku habis nyetek lagi untuk kolnya ya. Aduh, ini lengket dengan nyangkut ini. Ini masih baru. Dan yang ini ada 4 gelas ini udah, insya Allah udah tumbuh ya teman-teman. Udah kelihatan akarnya, udah segar dia. Nah, ini yang 6 aku setek baru. Kebetulan juga benih kolnya itu udah habis, jadi aku setek itu, teman-teman. Aku ada ini, itu kayaknya lufa itu, insya Allah nanti bakal mekar, teman-teman. Itu ya, ada satu. Kalau untuk gambas itu aku nggak bisa ini, karena penyerbukan juga yang mekar cuman betina, kayaknya tanamannya kurang ya. Ini udah, cuacanya juga mendung, agak sedikit gelap, baru 5:30, teman-teman. Aku mau lihat di belakang sawi pahit ya. Ini kemarin itu aku tanam pare di sana, dan ini di belakang sudah aku sedikit rapikan ya, tapi belum ditambahin media tanam. Yang di sana itu aku tambah rak sedikit. Ada sawi ini ya, sawinya tuh rasanya mirip selada, nggak tahu sawi pahit atau sawi gimana rasanya, tapi dia nggak manis, bukan sawi manis. Ini yang seperti biasa di tempatku, dia bakalan ini ya, sampai beranak pinak, berbudidaya sendiri dia, sampai berbenih. Ini bunganya, dan memang dia lumayan mudah ya, numbuh sendiri kayak kemangi udah, teman-teman. Ini, nah ini ada, nah seperti ini tuh awalnya banyak tapi aku udah kurangin, aku ambil secukupnya ya, biar dia itu nanti biar bisa bunga lagi seperti ini
udah mulai bunga, yang lainnya belum. Tapi ini kalau udah panjang begini biasanya nggak lama berbunga ya. Nih, ini bakalan nggak lama berbunga, ini ada bunganya teman-teman. Aku mau petik, ini kecil termasuknya, ini kecil teman-teman. Kalau misalkan dia sendiri-sendiri agak jarang, itu besar-besar ya. Kita ambil yang mudanya aja. Ini marmut nggak suka karena rasanya kayak selada, tapi kalau ditumis sedap ya, gurih, pahitnya gurih. Ini perawatannya mudah karena rasanya agak pahit, jadi hama nggak suka, belalang nggak suka. Nih lumayan kan, bisa jadi sayuran andalan kalau dadakan butuh sayur, bisa dipetik. Ini di luar pagar. Nah seperti ini yang lumayan besar. Kalau dia subur banget itu kayak gini teman-teman, daunnya tuh bisa gede-gede ya. Nah ini kan aku tuh nggak pernah nanam, jadi kalau punya satu ya udah bakalan numbuh, insya Allah tuh numbuh terus ya teman-teman. Jadi beranak pinak berbudidaya sendiri di kebun aku. Ini di dalam jaring ini udah tumbuh lagi dia. Ini lagi teman-teman. Jadi dulu di sini memang ada ya yang udah tua sampai besar, sampai bunga, benihnya tua ya. Ada benih yang aku simpan juga di kulkas, tapi yang benih tercecer itu kan ada ya, dia numbuh sendiri. Nah di dalam sana tuh kalau diperhatikan kecil-kecil tuh ada teman-teman. Ini di bawah ya, ini tuh sawi lagi teman-teman, sawi yang sama. Ini bayam. Jadi tuh ini udah gelap, cuacanya agak sedikit mendung, nggak tahu jelas. Nah di sana juga ada lagi ya. Alhamdulillah. Ini dulu awalnya tuh aku beli sawi mix ya, jadi aku nggak tahu ini namanya sawi apa, mau bilang sawi pahit atau Sam Hongking, tapi aku belum pernah tahu namanya sawi Sam Hongking. Aku kira sawi Sam Hongking dulu itu ini, tapi rasanya agak sedikit pahit, tapi nggak pahit banget sih. Durinya juga nggak ada, nggak terlalu, kayaknya nggak ada deh durinya ya. Tadi nggak bawa wadah, jadi aku pegang aja. Dapat lumayan, bisa direbus atau dimasak sama mie goreng juga enak, gurih dia teman-teman. Yang suka agak sedikit pahit ya. Gambasku yang ini kok ujungnya kuning ya teman-teman, kayaknya belum kering, belum kecoklatan, tapi udah kering dia. Aku mau petik daun bawang. Ini yang kemarin ya, ini ada yang roboh lagi. Daun bawang yang ini besar-besar. Oke. Ini panen sore ini tuh aku panen dadakan karena udah sore, tapi bingung mau masak apa ya. Belimbing wuluhku udah bunganya udah memerah. Waktu itu baru ini ya teman-teman, masih kecil, belum kelihatan. Ini udah rame, ada yang udah buah juga. Belimbing wuluh itu paling rajin berbuah, sampai kadang nggak dipetik itu anakannya di bawah banyak banget. Oke teman-teman, sore hari
panen dadakan ya, kita petik-petik di samping rumah. Sudah petir teman-teman, mungkin mau hujan. Daun bawang, aku kasih sawi pakcoy buat si marmut, rebutan dia. Ini kale. Oke teman-teman, dari kebun pekarangan rumah ini udah mulai rintik-rintik, kayaknya mau hujan. Sore hari ya, panen dadakan. Alhamdulillah dapat sayuran sawi sama daun bawang. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Semangat berkebun teman-teman biar bisa panen dari pekarangan.